2019, mohon maaf saya masih di timnya Pak Prabowo, BPN 02. Nggak usah mohon maaf, Pak. Biasa aja. Karena Saya juga lawyernya Pak Prabowo. Oh iya betul, di MK dulu juga sama. Iya. Dan bukan hanya pertasan kan, fisik dan nyawa menjadi taruhannya. Itu gimana ceritanya dulu? Maka 2019 itu banyak pihak mengatakan itulah pemilu paling keras dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa paling keras? Paling keras, tapi tidak keras. Paling brutal kekerasan. Brutal lebih keras lagi. Nggak, Mas Fadlizon, mohon maaf ya, ini saya buka saja. Karena ini nggak pernah terbuka kejadian ini. Saya mau menebak inisialnya, itu takut salah. Inisialnya apa itu? Inisial orang yang menyebarkan. Nanti setelah ini aja kita jangan. Enggak, saya tebak aja sekarang H. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya hari ini adalah Mustafa Nahrawardaya atau disebut aja Mas Topa. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Mas. Ada 3 yang menarik dari Mas Topa penampilannya. Apa coba? Satu, bajunya hitam tapi ada bintangnya. Terus apa artinya itu, Mas? Jadi saya tadi udah ngebuka di di YouTube. Karena backgroundnya hitam, baju saya hitam. Tentu nempel ada sesuatunya. Supaya tidak hitam nempel hitam harus ada warna lain. Itu pertama. Yang kedua memang ini logo kebesaran partai baru. Masya Allah. Partainya Pak Amin Rais. Oke. Nah, partai ini sangat partai Anda juga kan pendirinya? Iya dong. Cuman ini berbeda dengan partai-partai yang lain. Kenapa, Mas Bambang? Karena partai ini 2 tahun lalu menjadi berita besar. Kenapa berita besar? Karena Partai Umat satu-satunya yang, mohon maaf ya, itu tidak diizinkan untuk lolos. Dan itu terbuka. Ini nanti kita akan bahas. Oh nanti? Partai Umat disengaja tidak diloloskan. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya, tahun politik itu selalu berkaitan dengan tahun-tahun pertasan, Mas. Ya. Mas Mustafa 2019 pernah kena dirtas. Ya kan? Terus udah gitu Twitternya sampai sekarang tidak aktif. Alhamdulillah untuk seumur hidup. Nah itu banyak itu. Terus yang ketiga sebenarnya juga menarik untuk dilihat nanti adalah apa yang potensial terjadi. Kemarin Menteri Infokom itu baru mengatakan bahwa ada sekitar ratusan media sosial dari Facebook itu yang hoax. Nah ini akan dibicarakan. Tidak ada di channel lain kecuali di channel ini. Kita mulai dari yang pertama, Mas. Oke. Memang tahun politik ini biasanya kalau pemerintah itu takut ya, maka dia bilang, ayolah kalau tahun politik itu takut apa sangat takut sih? Sangat takut sekali. Kita jangan terbelah gara-gara politik. Itu prinsip yang mereka pegang. Jangan terbelah. Kita bersatu, jangan sampai gara-gara pilihan kemudian kita berkelahi. Ya, suami istri berkelahi karena beda pilihan, bapak anak berkelahi karena beda pilihan, bahkan ada yang saling tusuk, saling bunuh gara-gara perbedaan pilihan. Itu sering saya dengar ya dari istilahnya pemerintah dalam rangka untuk menghadapi tahun politik. Nah, itu yang pertama ya. Oleh karena itu saya sejak jadi dulu ada pemilu pertama itu saya ingat ya, tahun 2014 saya yang bersejarah ya. 2014. Apa tuh sejarah penting di 2014 tuh? Jadi 2014 itu adalah pemilu di mana mulai ada istilahnya itu gini, isu-isu panas politik itu mulai menyangkut isu-isu Timur Tengah. Karena saat itu mulai muncul gerakan-gerakan kecil yang mengarah ke 2016 yaitu Parade Tauhid. Jadi karena mohon maaf ya, aparat selalu mengaitkan ya pemilu di Indonesia yang harusnya demokratis kemudian karena dihubung-hubungkan dengan kekerasan di Timur Tengah, maka muncul jawaban ya bahwa umat Islam harus bersatu. Maka umat Islam itu antara ormas Islam, komunitas, pokoknya elemen-elemen Muslim itu kemudian mempersiapkan acara Parade Tauhid pada 2016. Nah, setahun sebelumnya 2015 itu adalah sedang panas-panasnya tentang ISIS. Nah, oleh karena itu pada tahun itu saya menjadi humas atau juru bicara dalam momen-momen Parade Tauhid itu. Handphone saya sudah diretas. Jadi peretasan dimulai di situ tuh ya? Iya betul. Peretasan itu saya awalnya nggak tahu. Awalnya tidak tahu. Jadi tahu-tahu begini. Ketika setahun sebelum 411 tahun 2016. Setahun sebelumnya handphone saya ini banyak
berisi SMS ke saya, WA juga, yang memaki-maki saya dari pagi sampai jam 2 malam. Yang memaki-maki ini bukan orang sembarangan, ada yang jenderal, ada yang orang pengusaha golf. Amalnya jadi banyak dong nih Bang Tofa ini kan maki-maki, amalnya banyak nih. Kira-kira begitu pikiran saya. Tetapi bagaimana kita nggak jengkel ya? Mulai pagi sampai jam 2 malam, itu orang maki-maki saya, Isinya itu gini, Anda siapa? Kok membatalkan invitation golf saya? Anda siapa? Kok membatalkan undangan pernikahan anak saya? Anda siapa? Kok membatalkan acara 4.11? Jadi banyak pihak itu merasa dikirimin SMS dari handphone saya. Membatalkan jadi di hijack kemudian disuntik ke ini lain gitu ya. Jadi itu memakai sistem kayak semacam WA Blast zaman sekarang. Waktu itu belum begitu marah ya, masih masih BlackBerry. Jadi mereka dikirim berbagai macam platform menggunakan BlackBerry, menggunakan SMS, menggunakan email, tapi basicnya itu pakai handphone saya, nomor saya. Jadi ada yang maki-maki saya karena acara undangan pernikahan itu dibatalin dengan SMS saya ke semua undangan. Bayangin coba kan? Jadi bayangkan kemudian yang diundang itu protes ke yang nikah. Kok dibatalin nggak jadi ya? Bayangkan bagaimana marahnya dia. Karena membatalkan pakai nomor saya. Ada juga yang invitation ke golf. Jadi undangan main golf. Di Pondok Indah Golf. Mas, sekarang saya mau berhenti di situ, mau di 2019. Nanti kita tarik lagi ke belakang. 2019 pemilu pada saat itu, pertas kan luar biasa kan. Dan pada saat itu kan ada masing-masing tim IT itu kan punya alat, punya kecanggihan, punya macam. Tapi itu kan terus kemudian retasnya luar biasa. Dan bukan hanya pertasan kan, fisik dan nyawa menjadi taruhannya. Itu gimana ceritanya dulu? Nah, saya sangat dulu sebentar. Yang kasus 2015 yang saya yang saya dihack itu, yang diambil alih itu, kan saya urus ke, mohon maaf simpati, ke Telkomsel yang di Grapari yang di Tugutani. Betul. Saya baru tahu ini perbuatan intelijen gelap karena apa? Ternyata di situ nggak ada data SMS maupun WA keluar. Nanti akan saya tarik ke 2019. Yes. Nah, ini bukan orang biasa yang bermain ini, karena pihak Grapari mengatakan, Mas, ini bukan perbuatan orang biasa. Pasti memiliki alat, memiliki infrastruktur. Berarti dimasuk di situ teknologi knowledge ya, orang yang paham tentang masuk ke pemilu kada 2017, masuk ke pemilu 2019. Nah, cerita yang 2019 dulu, Mas. Maka 2019 itu banyak pihak mengatakan itulah pemilu paling keras dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa paling keras? Paling keras, tapi tidak keras. Paling brutal kekerasan. Brutal lebih keras lagi. Selain juga dihiasi tanda petik ya, dengan tumbangnya beberapa nyawa, demo di Bawaslu, kemudian kekerasan kematian berapa seribu lebih ya, TPS. Yang TPS ya. Kemudian ribuan orang ditangkap karena demo, kemudian dilepas ketika Prabowo, mohon maaf, bergabung dengan Jokowi. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang sangat brutal sekali. Dan lebih brutal lagi adalah sebenarnya banyak bukti di CCTV yang diambil oleh para netizen itu. Mereka pintar-pintar lah netizen itu, bisa ngeretas CCTV, bisa ngeretas server-server penting pemerintah, ngambil bagaimana, mohon maaf, intelijen gelap ini, liar ini, dia bisa membakar mobil, kemudian menggerakkan demo. Dan lain-lain. Itu kan ada gambar-gambar kan, kok ini orangnya pakai uniform yang sama, tanda-tanda yang sama, kayak gitu ya. Betul. Bahkan saya pada setahun sebelum 2019, saya bongkar sebagai gelang kode di Bundaran HI. Betul. Itu saya bongkar. Sebenarnya itu juga bukan tanpa sengaja. Maksud saya sudah curiga karena gerakan-gerakan istilahnya false flag operation ya. Jadi gerakan nyamar-nyamar ini itu sudah terjadi jauh hari sebelum 2019. Mas, cerita yang peretasan itu kan ada orang-orang yang mau ke KPU untuk menguji itu, dan sebelumnya itu tim pemenangan pemilu di kubunya Pak Prabowo kan ada dirtas tuh, cerita yang itu, Mas. Karena saya kok meyakini itu potensial terjadi lagi sekarang ini ke depan. 2019, mohon maaf, saya masih di timnya Pak Prabowo, BPN 02. Nggak usah mohon maaf, biasa aja. Karena saya sering wawancara di TV. Saya juga lawyernya Pak Prabowo. Betul, di MK dulu juga sama. Cuma persoalan yang berbeda nggak apa-apa juga. Cuman sekarang ini berubah peta konsep politik. Begitu saya habis wawancara lihat di podcast, nanti ada yang nelpon saya. Jangan kenceng-kenceng kalau mengkritik beliau. Gitu. Padahal nggak ngeritik juga. Ini fakta. Jadi waktu itu kami di relawan IT bersama teman-teman tahu betul bagaimana peretasan ini menyebabkan kekalahan Pak Prabowo. Ya kan begitu.
mereka kenapa meretas dan apa teknologi yang dipakai untuk meretas? Ya, jadi dulu di Kertanegara itu ada ya sekitar 100-200. Ini bukan Kertanegara rumahnya Pak Firly, bukan ya? Beda lagi. Oh, bukan. Beda lagi. Kertanegara lagi isu, lagi anget ya. Konon penyidik masuk malah diperiksa. Jadi kalau saya punya rumah segede yang Pak Firly yang disewain orang itu, wah, mungkin malah pusing ya. Rumahnya segede itu, pembantu di mana, istri di mana, anak di mana. Harga sewanya harga sewanya seharga rumah gitu. Rumah setahunnya hampir 1 miliar ya. Gimana itu? Oke, balik lagi. Jadi saya tahunya itu adalah kena retas itu sebenarnya pas hari H pemilihan. Sebelumnya kita nggak tahu. Padahal di situ sudah banyak ahli-ahli IT yang misalkan ya, yang udah belajar ke Kazakhstan, yang ke Rusia. Tapi mereka lebih jago, para pelaku-pelaku ini. Dan saya yakin sekali nggak mungkin kalau itu tanpa tersentuh oleh teknologi yang harganya sangat mahal, yang hanya bisa dibeli oleh sebuah lembaga, institusi negara. Nggak mungkin tuh swasta akan membeli alat hanya untuk kayak gitu. Bayangkan, pas ini ketahuannya ya, pas pagi setelah jam 1 lah, setelah pemilu selesai, coblosan selesai, itu semua handphone elit-elit BPN itu di autocall, di telepon, ya dari nggak bisa berhenti tuh. Saya lihat dari Nevada, New York, dari mana Amerika semuanya nomornya itu, saya matikan telepon lagi, sampai panas, saya matiin lagi, hidup lagi, tetap telepon lagi. Tak pikir hanya saya saja itu, Mas. Ternyata Mas Fadrian juga, Mas Irmasa juga. Dan semua yang ada di Kertanegara yang terbiasa muncul di televisi semua di autocall. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi kemudian kami rapat ya sama teman-teman relawan IT ini. Kita ternyata selama ini telah diretas handphone kita itu. Bahkan kemungkinan nomornya Pak Prabowo mungkin juga diretas saat itu. Jadi mereka tahu semua rencana apa yang direncanakan oleh Pak Prabowo, tahu semua rencana tim BBN dan seterusnya. Ya, karena memang ya, kita oposisi ya, tidak ada satupun istilahnya orang dari petahana istilahnya itu yang ikut di BPN. Mereka 02. Semua mengetahui rencana Pak Prabowo dalam proses pemenangan, tapi tidak ada satupun yang mengetahui rencana Pak Prabowo untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi. Itu yang penting itu. Kacau ini, asli kacau. Lanjutin dulu. Setelah diretas itu. Nah, peretasan ini kemudian saya tarik terus ke setelah pemilu. Ini tambah parah sebenarnya. Jadi setelah beberapa hari setelah pemilu, setelah penghitungan selesai, kami menemukan ribuan kecurangan yang berbasiskan IT. Tim kami itu menemukan ribuan sampai kita hari kedua itu sudah 72.000 item file bukti kecurangan. Saya contohkan bukti kecurangan. Misalkan nih. Kalau di TPS kan, kalau 4 pemilih itu kan coret 1, 2, 3, 4 terus miring. Nah, kalau yang 1, 2, 3, 4 ini di digitalnya itu hasilnya menjadi 1111. Tapi kalau pakai miring nggak bisa ditipu. Bukan 1111, cuma 4 doang. 4 doang. Juga bukan 4 kan? Karena kalau 4 kan ada 1 itu kan. Jadi gitu. Kan angka 1. Nah, makanya yang miring itu nggak, kalau ada miring yang 5. Jadi manipulasi angka ya. Angka pertama itu. 1. Yang kedua, kalau dalam satu TPS yang terdaftar itu 90 orang, keluarnya 190 orang, 190 suara. Ini jenis kedua, seperti kedua, itu. Ya. Jenis ketiga, dokumen-dokumen itu kan bisa kita cek dengan aplikasi, soal ukurannya, font kan itu kan udah pasti karena produk digital. Seharusnya ukurannya sama. Tapi ribuan dokumen itu, dokumen rekapitulasi itu nggak sama. Kan tadi 4 sama. Sudah gitu sama. Ada fontsnya sama gitu kan. Ada ininya, ada logonya sama. Itu ternyata di situ ada ketidaksesuaian. Tidak presisi semuanya. Nah, itu 3 jenis paling banyak yang kita temukan. Kita hitung sampai hari kedua 72.000. Dan itu karena menemukan seperti itu, maka kami sepakat nanti kita laporan Bawaslu. Kita terus ngadain investigasinya terus pencatatan jalan terus sudah gitu. Tapi sudah ada yang ngingetin. Kalau ini kita laporan Bawaslu, nanti kalau pemilu diulang, apa kita punya pemerintah punya anggaran loh? Saya bilang jangan dipikir dulu soal itu. Tapi jawaban itu rupanya muncul di belakang hari. Maksudnya setelah sidang MK itu loh, saya baru tahu. Pokoknya kecurangan memang ada diakui. Tapi kalau ini kita adain pemilu ulang, adain penelitian, investigasi itu kita ada yang perlu lagi itu biayanya besar sekali. Dan atas pertimbangan mudorot, maksudnya
daripada keluar uang banyak lagi, sudah kita lupakan aja toh banyak berapa persen. Kan itu ada yang di Solo itu kan nyoblos kayak begitu toh. Berkali-kali kayak gitu. Di Papua juga kayak gitu. Jadi apalagi di luar negeri. Di Malaysia itu. Apalagi di luar negeri. Ini tuh sangat terbuka. Waktu diretas itu Mas, mengetahui diretas terus apa yang responnya kayak gimana itu ya? Apa yang dilakukan itu? Jadi kita waktu ketahuan pada hari H pemilihan itu, saya minta salah satu tim itu untuk mengukur ya. Distance kira-kira mereka auto call dan meretas handphone kita itu pelakunya nggak mungkin jauh-jauh lah sama gitu. Saya yakin ini nggak terlalu jauh dari sini. Saya coba mengutus anak buah untuk keliling pakai mobil tertutup. Mungkin ada mobil van atau apa yang tutup kacanya, nggak ada. Kemudian ada yang mencoba untuk kontak sana sini. Ada nggak di depan rumah mobil yang mencurigakan? Nggak ada. Akhirnya pakai aplikasi diukur. Kira-kira dari Kertanegara ke wilayah itu tempat yang diduga itu kan ada semacam jarak yang bisa radiusnya kan terukur itu. Ternyata jaraknya cuma 200 sampai 250 meter dari Kertanegara. Dan kita sudah bisa menduga-duga. Bisa menduga. Dan saat itu saya sudah wawancara dengan berbagai TV, saya bisa menduga pelakunya adalah oknum. Saya bisa sebut ya. Makanya itulah kita bisa mencebak lah. Salah Mas Tova. Oknums ada S-nya. Oknums ada banyak ya. Oknums. Oknum berwarna. Terus setelah itu Mas udah tahu nih ada ini pertasan sudah tahu. Apa langkahnya setelah itu? Jadi langkahnya adalah langkah teknis terhadap jadi kita aplikasinya. Setelah selesai kita soal aplikasi, soal IT-nya, lalu kita print. Artinya kita siapkan lahan itu untuk MK. Itu sampai berapa truk itu, berapa kontainer itu kalau nggak salah sampai 300 kontainer lebih itu, dari per truk itu. Nah lalu itu kita bawa ke Bawaslu. Bawaslu hanya minta sampel. Kita bawalah satu sampel gede segede ini, kita keluarkan semua. Saya sempat cuma versi ruang press room Bawaslu itu, dan saya bilang bahwa ini nyata fakta. Nah saat itu ada orang yang menelpon saya mengatakan kalau sampai terbukti kecurangan saya bayar 100 miliar. Kalau sampai terbukti. Itu maksudnya apa itu? Nggak tahu tuh yang punya uang sebanyak itu siapa itu. Karena banyak telepon masuk itu rata-rata ketika kita tracing itu dia ganti nomor. Tapi yang mengaku mau mengganti ini ngaku namalah pengusaha besar. Saya orangnya Pak itu nyebut pengusaha yang sering ada di TV lah. Nama Mas Rimuncul. Jangan disebut namanya Mas. Saya sebut. Jangan inisialnya aja. Inisialnya aja ya. Pokoknya dia punya kantor besar lah di sekitaran CBD lah gitu. Yang mengatakan saya bayar 100 miliar. Kalau Anda bisa CBD itu banyak, seluruh orang Indonesia tuh di CBD semua tuh. Biar pada menemukan pada tanda tanya, biar penasaran kan. Nah akhirnya yaitu saya tagih. Bukan M depannya. Mustafa dong. Yang jelas saya pernah diperiksa akibat orang itu melapor ke Polda Metro. Saya dianggap membobol sebuah bank gitu. Tapi kan saya membobol bagaimana gitu kan. Saya bukan karyawan dia. Ya, jadi netizen cek. Ada beritanya banyak. Bang Tova pernah dituduh membobol bank, tapi atas tudingan ya. Tapi yang dibobol bukan uang maksudnya, membobol dokumen. Dokumen. Yang saya bocorkan ke Twitter saat itu masih aktif. Tapi itu nggak terbukti, terbukti. Itu Mas kan di 2019 kekacauan gitu. Saya ingat betul di situ kemudian ada ahli Profesor Jaswar Koto, dia melakukan forensik juga kan terhadap itu. Dan itu ditemukan juga tuh. Jadi kalau barang itu fake Mas, maka itunya goyang tuh. Ada angka yang goyang, ada simbol hologram yang goyang, macam-macam goyang. Dan dari situ kemudian tahu ini pasti fake ini. Nah, kalau uang itu bukan soal presisi ya, itu ada hologramnya kalau uang ya. Bisa dicek dengan bukan infrared apa tuh yang warna hijau itu. Bisa dicek pakai alat. Tapi kalau IT nanti bisa bermacam-macam indikatornya. Itu kertas formulir soalnya. Formulir itu kan IT-nya. Oke. Jadi kalau di IT bisa diketahui dari indikator-indikator yang muncul. Maka itu betul Pak Jam itu. Saya ingat pada saat itu kan ada orang geruduk tempat IT-nya KPU. Karena KPU pada saat itu tidak pernah berhasil membuktikan bahwa dia sudah diaudit. Sebenarnya kalau boleh direview ulang tuh Bang Mustafa tuh ikut nggak sih, Bang Tova? Ini jadi kembali. Kayaknya nggak ikut deh, kan lagi diserbu. Jadi terus siapa yang sana dah hasilnya malam apa? Ini terpaksa saya nggak, Mas Fadlizon mohon maaf ya, ini saya buka saja lah. Karena ini nggak pernah terbuka kejadian ini.
Jadi waktu itu kalau nggak salah itu tanggal 3 Mei kalau tidak salah, saya lupa ya. Mei 3 Mei 2019. Kalau nggak salah ya. Jadi malam itu kami janjian sama Fadlizon. Dengan teman-teman IT. Dengan teman-teman Komisi 3. Komisi 3. Untuk membuktikan bahwa ada masalah IT di KPU. Oke, sekarang kita siapkan aja besok pagi. Kita jam 8 ketemu di mana. Gitu kan. Meeting point-nya gitu point. Ya. Saya belum berpikir, pokoknya besok jam 8 meeting point di rumahnya Fadlizon deh. Yang di dekat Ben Hill. Iya, betul. Ini kita janjian beberapa orang. Museumnya. Museum itu. Ya sudahlah, Mas Fadlizon masih ingat lah kalau melihat podcast ini ya. Jadi akhirnya kita janjian malam itu untuk persiapan pagi hari pukul 8 untuk mengadakan sidak. Sidak. Loh, kenapa kami ini di depan kami hanya nyiapin apa namanya equipment-nya saya siapin. Nanti Mas Fadlizon tinggal ke sono, bla bla bla, alat ini bawa aja. Nanti kita akan otomatis ngecek gitu ya. Otomatis nanti kerekam, saya di markas, saya bisa melihat apa terjadi sesuatu, saya tahu dari markas kami gitu. Nah, pagi-pagi malam hari sebelum pagi jam 8, malam harinya saya itu lagi ngisi pengajian di Bekasi. Dari itu bulan puasa. Iya. Ustadz Tova. Ya, bukan puasa, pokoknya malam hari saya ngisi pengajian. Kemudian paginya itu mau janjian sama Fadlizon. Nah, jadi ternyata sopir saya bilang dari luar komplek itu lapor pagi-pagi jam 6. Pak, saya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Ini mobil penuh dari pos satpam depan sampai bundaran terus sampai belok ke rumah Bapak itu penuh dengan ini taksi Bluebird, waktu Bluebird ya, taksi Dian, GoFood, GoSend, lalu pesanan macam-macam, bayarnya COD, bayarnya itu bayar di tempat. Bukan sekarang ngomong GoFood hati-hati. Gimana? Ganjar Mahfud. Saat itu belum populer. Iya. Jadi pengantar makanan, pengantar pesanan. Saya kemudian cek ke aplikasi saya karena saya tanya salah satu yang mengirim itu. Ini ratusan, Pak, di depan rumah itu menyebabkan mobil saya nggak bisa keluar di garasi. Saya tanya, kalian kok kesini bawa minuman, bawa makanan Padang, bawa macam-macam, bukan berkah. Saya nggak pesen, kata dia pesen Pak ini Pak, dari aplikasinya Bapak, deh. Ya Allah, ini berarti diretas. Jadi saya telepon dengan Fadlizon malam itu mungkin ya, saya kira mungkin handphone saya telah diretas. Maka dia tahu rencana saya pagi hari untuk bertemu Fadlizon. Jadi tampaknya pelaku ini yang mungkin beranggarannya besar ini mengerahkan para pemilik bisnis online ini untuk mengepung rumahnya supaya saya bisa keluar. Dan saya baru bisa keluar itu pukul 10 atau setengah 11. Setelah urusan makanan yang setelah kita bayar. Bangkrut bisa tuh. Jadi setelah kita bayar mereka baru pulang dan saya suruh bawa pulang makanan apa tuh yang mau kau bawa saya bawa pulang. Kebanyakan makanan. Ada makanan. Yang supir taksi. Itu kan saya bayar. Jadi saya bayar ininya ya biaya kasihan juga kan. Dan mereka mengaku dipesan dari akun pemesan dari aplikasi yang ada di handphone saya. Dan berapa ratus juta keluar tuh? Wah, nggak saya sebutkan, banyak sekali tuh. Dan itu saya yakin itu operasi intelijen yang sangat serius, yang luar biasa. Tujuannya bikin bangkrut lah pokoknya. Bikin bangkrut, bikin saya nggak bisa bergerak, bikin saya nggak bisa ketemu Fadlizon, bikin saya jadi pusing. Saya sempat telepon Fadlizon, saya pinjam uang dulu untuk mengusahain mereka pada pulang. Kasihan saya bisa keluar. Terus akhirnya gimana komunikasi dengan tim yang akan ke KPU itu? Jadi hari itu kita bagi. Pokoknya kalian ke KPU untuk mensidak IT. Mustafa di markas. Saya ke Bawaslu. Melaporkan itu. Oh gitu. Karena udah bisa keluar ya? Bisa keluar. Tapi udah terlalu sore. Jadi kalau udah habis duhur saya baru ke Bawaslu. Terus yang di KPU gimana yang orang? Jadi kita ke KPU itu membawa bukti beberapa truk sebenarnya. Tapi KPU hanya meminta satu kontainer aja. Bawaslu yang ke Bawaslu. Yang Bawaslu. Yang mereka KPU saya nggak update lagi. Kemudian yang saya bertugas ke Bawaslu melaporkan adanya kecurangan-kecurangan yang kami temukan. Saya mau ngomong yang di retasnya itu Mas, yang di KPU itu kan mereka itu apa itu hasilnya di situ? Di KPU. Jadi setelah mereka dari KPU katanya Fadlizon udah karena pembicaraan malam kita sudah bocor itu. Boncos. Rupanya mereka sudah siap-siap. Jadi ketika tim itu datang ke sono semuanya seperti nggak ada apa-apa. Santai-santai aja. Dan memang nggak terekam. Saya cek di
Di alat juga nggak menemukan sesuatu yang diduga sudah diberesin. Diduga sudah beresin. Waktu itu kan muncul isu dan ada seorang pejabat tinggi yang memiliki alat untuk sedot suara segala itu. Saya yakin ya nggak jauh-jauh dari itu orangnya. Jadi mereka sudah dikondisikan semua, sudah dirapikan semua. Jadi ketika Fadlizon dan kawan-kawan Komisi 3 datang ke sono udah sekarang ada Mas Tova satu koalisi itu, saya nggak sebut koalisinya, satu koalisi itu mengatakan siapa yang menyebar hoax saya akan bisa temukan di tempat di mana dia ini. Artinya alatnya memang dia udah pakai tuh ya. Jadi ini untuk pemilu 2024, ini kan masih persiapan ya. Ini memang menjadi polarisasinya luar biasa, termasuk tim ses. Jika dulu kami di Prabowo, kami sekarang tidak lagi di sana. Kalau saya ke sono, sudah banyak tim-tim istilahnya lain yang dulu kami tidak mungkin bersatu. Misalkan Abu Janda dari sono, sedang kawan-kawannya dari sana. Yang saya tahu betul ya, kelompoknya Abu Janda dan kawan-kawan ini istilahnya itu buzzer RP ya. Yang udah rahasia umum lah, istilahnya disebut orang yang berbayar. Dan mereka mengaku bahwa buzzer RP udah ada di sono. Nah itu Abu Janda di sono kok. Bahkan suatu saat saya ketemuan di TV One, dia ngaku. Kita hanya pilih Prabowo. Padahal itu tema diskusi bukan itu. Tapi ini keceplosan kan ngomong seperti itu. Jadi tidak mungkin lagi saya bisa kesana. Sekarang kalau soal pengakuan siapapun yang membuat hoax, membuat palsu akan saya kami punya alatnya. Saya nggak begitu yakin. Kalau itu tim murni dari tim beliau ya. Itu bluffing bisa ya. Tapi yang bisa seperti itu tentu hanya unsur pemerintah ya. Dalam hal ini aparat Mabes Polri bisa, TNI bisa, BAIS bisa. Kemlu bisa, dan Sandi Negara bisa. Tapi kalau lihat tim pemenangan kok rasa-rasanya berlebihan. Saya tolong diinin dong, ada Bang Topa tuh ternyata Twitternya insya Allah seumur hidup ada. Jadi di situ nggak akan ini lagi gitu loh kan. Mana tuh cerita itu tuh? Ada ini. Jadi sambil nyari sambil saya ceritakan ya. Nah, itu yang membekukan ini. Twitter membekukan akun Mustafa Nahra. Jadi saya udah berkali-kali membekukan akun saya udah 12 ya. Ini ada 12 kalinya, tapi yang ke-12 ini udah terakhir. Anda terlalu panas Mas, sehingga harus dibekukan gitu. Kenapa terakhir itu yang penting? Yang penting kan kenapa yang ke-12 itu terakhir kan? Nah, bayangkan ya, saya di kabar. Ini 12 kali dibekukan maksudnya? Iya. Yang ke-12 ini yang terakhir saya nggak bisa bikin lagi. Kenapa sampai segitunya? Karena yang ke-12 ini saya mendapatkan pemberitahuan dari Twitternya langsung di Amerika, kantor Twitter di New York sana, mengirim surat kepada saya bahwa Anda tidak bisa lagi membuat Twitter seumur hidup. Itu serius. Hak ada surat. Keperdataan membuat Twitter nggak bisa. Nah, itu kan ngirim dari sana, Mas. Pasti di sana ada penjelasannya kan? Ya, itu gimana? Gini, sebenarnya Twitter itu meskipun kantornya di luar negeri, mereka punya kantor di Indonesia. Perwakilan, ya. Perwakilan. Saya yakin yang bermasalah yang perwakilan di sini ini, yang mungkin adalah yang tidak suka terhadap konten-konten saya. Tapi surat ini dikirim langsung dari Amerika, ngirim ke saya. Dan saya baca dengan jelas, meskipun pakai bahasa Inggris, dia mengatakan, kira-kira begini artinya. Bahwa kami memutuskan setelah meneliti, menimbang dan seterusnya, Anda tidak bisa lagi membuat akun Twitter selama seumur hidup. Tapi saya banding. Kan dia menyediakan fasilitas banding. Fasilitas untuk upaya hukum. Saya minta bukti. Apa yang membuat akun saya yang ke-12 ini dibekukan. Dasar. Lalu mereka ngirim surat, ada surat dari Kominfo RI. Dan itu jadi pada bulan yang disebut cawe-cawe sebenarnya sudah sejak 2019 ya. Udah. Jadi ini kan kejadian baru tahun 2021 bulan Agustus. Oh 2021 itu. Satu yang ini kalau yang 12 yang akun ke-12 itu 2021. Bulan Agustus saya ingat. Habis saya upacara 17 Agustus, saya dikirim surat itu yang mengatakan bulan lalu Anda telah memposting, ini surat dari Kominfo yang minta ya. Dari surat Kominfo itu saya baru tahu. Kata Kominfo, sebulan lalu Anda telah memposting sebuah konten yang konten Anda itu melanggar hukum di Indonesia. Surat ini ke Twitter ya, bukan ke saya. Lalu saya minta ke Twitter itu, Twitter memberi lampiran surat dari Kominfo. Lalu saya minta ke Twitter kembali. Apa buktinya bahwa akun saya memposting yang postingan itu adalah melanggar hukum Indonesia? Dikirimlah bukti itu. Apa coba? Itu berita dari media nasional yang isinya adalah deklarasi PBB untuk melawan Islamofobia seluruh dunia pada tanggal 15 Maret Jadi apa 2021. Nah, kemungkinan begini. Ini kan berangkat dari kejadian di New Zealand yang 50 orang meninggal di masjid, dua masjid itu. Lalu karena di New Zealand ini kan
oleh dunia, namanya sebuah lembaga mensemati melabeli New Zealand sebagai negara paling Islami sedunia. Itu 2018 dihadiahin sebagai negara paling Islami karena negaranya rapi, sopan santun, kalau minum selalu pakai tangan kanan, sesuai ajaran Islam, maka disemati negara paling Islam sedunia. Tapi setahun kemudian 2019 tanggal 15 Maret terjadi peristiwa dihabisi. Habis itu yang 50 orang Muslim itu. Iya. Nah, PBB lalu sidang 2 tahun kemudian 2021 menyidangkan kasusnya Brand Tentaran ini, pelakunya itu, lalu mendeklarasikan perlawanan seluruh dunia untuk melawan Islamofobia. Pertama kali yang memberitakan ini deklarasi PBB adalah sebuah surat kabar nasional. Lalu saya upload berita itu ke Twitter saya. Rupanya itulah yang dianggap Kominfo sebagai berita. Sementara beritanya selamat. Selamat. Korannya selamat sampai sekarang masih berkantor. Di dekat sebuah stasiun kereta KRL. Mudah-mudahan Twitter headquarter di Indonesia itu denger ini. Nah, ini saya merasakan betapa, mohon maaf ya, bodohnya Twitter itu karena hanya berdasarkan surat pemberitahuan dari government negara ke Twitter, lalu dianggap itu benar, nggak pernah diteliti. Twitter kok terbodoh-bodoh. Betapa banyaknya korban seperti saya ini yang berjatuhan tapi nggak tahu, nggak paham mau apa, akhirnya bikin baru. Ya seperti itu. Jadi saya seumur hidup sampai sekarang saya kalau bikin, tapi sebelum belum Elon Musk membeli ya, belum selalu mati. Bagi saya kalau buat baru 1 detik langsung mati. Kalau itu perlu dicoba tuh yang. Tapi setelah Elon Musk membeli Twitter menjadi X ini, saya belum nyoba. Oke. Nah, seperti itu. Aku dapat ini, Mas. Apa? Ada postingan dari Mas Topa ini. Jadi begini, akun-akun medsos yang membuli Anies selama ini 99% akun gembokan. Ya. Cek aja sendiri. Ya. Ini memang saya tulis di IG saya ya. Ini dia nih. Betul, ini saya tulis. Jadi saya udah meneliti lama ini sejak tahun 2017 ketika Pilkada DKI, Mas Anies pemenangnya. Itu saya sudah ngecek ini. Jadi ada aplikasi lah untuk mengecek ini. Hampir setiap hari itu muncul ribuan akun. Memang ada model kayak bom tweet ya namanya. Bom tweet itu menggunakan akun bot, akun robot. Tapi akun robot ini kan kembar isinya. Ini berbeda yang saya maksud ini. Kalau ini dia dikerjakan atau digerakkan dari sebuah kantor. Dari sebuah tempat yang IP-nya bisa saya cek lah di mana tempat itu. Di situ kemudian akun-akun ini sebenarnya nggak banyak followernya, hanya 3-4, tapi digembok di private. Kemungkinan dia maksudnya adalah supaya tidak di-trace. Tapi kan sekarang udah canggih gitu. Semua rata-rata digembok dan di private. Lo gembok gua kunci. Nah, kayak gitu. Jadi cirinya gampang nih yang akun kayak gini nih gampang. Karena apa? Mereka selalu menghajar. Kalau garis besarnya mengajar kelompok-kelompok Muslim untuk besarnya, kepentingan besarnya. Tapi yang di level bawahnya adalah pihak-pihak yang mereka kira-kira berhubungan dengan kelompok Muslim yang mayoritas di sini. Misalkan nih, capres yang terkait dengan Muslim dibully, organisasi yang terkait dengan Muslim dibully, organisasi yang tidak mendukung anti radikalisme dibully. Jadi kita ini sebelum selanjutkan. Kita itu punya 3 isu besar, fitnah besar yang dipakai dasar untuk kemungkinan membuat di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Di dunia terutama, tapi Indonesia ini karena Muslim terbesar sedunia, menjadi populer di sini. Fitnah ini, fitnah apa itu? Pertama, intoleransi. 2, radikalisme. 3, terorisme. Jadi menggunakan 3 dasar ini menjadi fitnah luar biasa, yang kemudian dipakai dasar untuk istilahnya bukan membuli ya, merundung menghajar perundungan bagi akun-akun yang dianggap tidak mengikuti keinginan pemerintah. Coba balik lagi yang tadi itu. Jadi itu terus gimana itu, Mas? Nah, jadi mereka ini rata-rata ini mereka punya akun-akun ini mereka berkelompok, ada yang dibagi menjadi 4 lagi. Misalkan ya, di kelompok yang pertama tuh penyerang. Kelompok kedua adalah tim pengimbang. Jadi setelah menyerang kemudian mengimbangi dengan data-data yang lain, tim lagi. Oh benar, kata Anda, ini aku punya buktinya. Jadi memperkuat sebenarnya. Memperkuat. Yang ketiga ada tim wise namanya. Tim wise ini apa? Dia itu yang bijak. Ketika kelompok-kelompok pertama dan kedua diserang oleh lawan, misalkan waktu diserang oleh MCA, yang Muslim Cyber Army. Lalu tim 3 ini muncul. Sudahlah, kalian jangan berkelahi lah. Ini kan negara Muslim. Ngapain berkelahi di media sosial? Padahal itu kelompoknya mereka. Kelompok mereka. Itu yang disebut dengan kontra intelijen. Iya, kontra intelijen. Ada lagi kelompok keempat nih. Kelompok keempat memberi solusi dia. Beri solusi. Beri solusi. Ayo kapan? Kita ketemu. Ya kita ketemu. Kita ngopi-ngopi lah. Ya ngopi-ngopi lah. Kalau ini orang benar biasanya.
Oh gitu. Orang beneran yang keempat ini orang beneran nih. Nanti mereka kemungkinan nih orang punya anggaran nih. Ada yang misalkan begini, ini macam-macam namanya. Nanti orang itu ditemui, kemudian dijak makan, dikasih uang. Udahlah. Nanti pemilu depan bisa nggak usah gini-gini. Ini satu tim mereka ini. Oke. Satu tim. Mas, sekarang 2019 saya mau taruh di 2023, 2024. Ya. Itu tadi ada pernyataannya menteri kan udah kayak gitu tuh Mas. Pernyataan menteri itu tadi soal hoax di media sosial. Tapi kita kan ngomong pertasannya. Prediksi Anda Mas, kira-kira apa yang akan terjadi di 2024? Jadi begini, 2024 ini kan nanti satu contoh gini, tiba-tiba Pak Jokowi berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Mandarin, berbahasa Arab gitu kan. Jadi setahun lalu, 2 tahun lalu lah, pas corona itu, sebenarnya udah ada yang ngetin bahaya deepfake ya. Jadi berbahaya aplikasi ini bagi istilahnya ya rakyat Indonesia. Tapi kan tidak semua bisa membeli karena ini mahal kan aplikasi ini. Karena bisa mengubah suara, misalkan diambil suaranya saja, tapi kemudian bahasa dan logatnya bisa pakai aplikasi. Jadi wajahnya Pak Bambang meskipun hanya bicara 1 menit, apa gitu, suaranya bisa diambil sebagai sampel, lalu diubah menjadi suaranya Pak Bambang untuk kepentingan lain, pidato yang lain. Dulu tidak bisa membayangkan, dulu hanya wajah saja dulu. Misalkan wajah Pak Bambang bisa diubah menjadi nyanyi-nyanyi. Masih kaku. Sekarang canggih. Jadi kemarin yang Pak Jokowi itu adalah pertama kalinya secara terbuka diakui bahwa itu deepfake. Pertama kalinya ya. Sebelum-sebelumnya saya yakin banyak operasi membuat deepfake itu cuma untuk untuk istilahnya itu untuk latihan. Istilahnya trial. Untuk trial. Jadi sebenarnya udah pernah dibikin beberapa kali oleh kelompok tertentu, tapi untuk percobaan. Orang paham nggak dengan ini? Kira-kira Mas, bentuk kejahatan ini nanti melalui media sosial itu ke depan itu seperti apa itu Mas? Yang kebayang dan apa yang mesti kita siapin kan sebenarnya? Jadi begini, saya pernah diundang oleh Dewan Pers. Kemudian saya usul dalam forum itu, tolong semua media penyiaran, khususnya televisi dan juga YouTube, yang entah masuk dalam jenis apa itu ya, yang menyiarkan seperti podcast seperti ini, harus mencantumkan tanggal, serta jam, serta hari dalam layarnya. Kenapa? Karena akan disalahgunakan untuk pemilu nanti, untuk membuat jebakan Batman. Video tahun berapa, diulang sekarang dipotong-potong, disambung lagi, kemudian ditayangkan pada tahun 2024 atau 2023 pas kampanye. Ini sangat berbahaya karena bisa dibulak-balik, bisa diatur supaya ini adalah seolah-olah ini asli. Padahal ini udah berapa tahun lalu, tapi kemudian di remake lagi, di redesign lagi, di regrafis lagi menjadi produk baru. Ini yang berbahaya. Jadi secara umum seperti itu ya. Tapi kasus seperti ini sebenarnya sudah ada di YouTube, cuma nggak pernah di take down. Satu itu Mas. Terus yang kedua, jadi berbahaya deepfake ini, mohon maaf sekali, ini bisa dipakai untuk memasang jaring untuk target tertentu. Untuk sebagai istilahnya apa ya? Seperti sandraan itu apa ya? Bargaining. Apa namanya? Dituduh terus kemudian dikasih bargaining gitu ya. Yes. Kalau di dalam kejadian-kejadian yang sudah lalu-lalu, ini biasanya dimanfaatkan untuk istilahnya kejahatan seksual. Oh iya. Seperti itu. Dia nonton video seks online terus begitu direkam, setelah itu dia di blackmail ya. Sebenarnya kepalanya kepala asli, tapi badannya diganti badan orang lain. Tapi dia merasa itu dirinya, dia malu. Maka itu sudah masuk ke film sekarang di dalam bioskop. Orang sampai bunuh diri gara-gara mendapat korban daripada seperti itu. Dia malu. Kemaluannya. Apalagi ada ini apa namanya kredit apa namanya itu kredit ojol. Bukan ojol. Kredit online apa namanya? Pinjol. Kok ojol ya? Betul, pinjol. Ini nanti akan lebih besar ya. Pinjol ini kan kalau kau nggak bayar tepat waktu, telat, lalu video-videomu, foto-fotomu diedit, lalu disebarkan ke teman-teman yang ada di Pornhub. Ini sangat bahaya sekali. Nah, kalau ini orang biasa masih, tapi bagaimana dengan misalkan ustadz-ustadzah, tokoh-tokoh politik muslim, tokoh politik yang tingkat populer, tingkat pusat. Gede. Memang orang tahu itu palsu, tapi kan tidak semua memahami itu palsu. Akhirnya apa? Dia akan membenci, misalkan Amin Rais ya, bikin sedemikian rupa, dipalsuin sebagai orang bugil.
Memang yang paham nggak apa-apa, tapi bagi orang kampung yang belum terkampanyein Partai Umat akan mengira, Pak Amin ternyata itu kayak gitu, bugil di mana-mana jalan kaki. Jadi, yang pertasannya Mas sekarang. Ya. Yang pertasannya itu apa misalnya lagi? Yang diduga itu akan muncul sebagai satu modus operandi baru di 2024. Ya. Yang pasti ini kan ada 3 paslon nanti. Minimal ada 3, nggak tahu tambah apa enggak, kita belum tahu. Kan saya coba bikin clustering, Mas. Pertama, yang akan menghajar para calon. Yes. Ya kan, mendekonstruksi, mendelegitimasi, kehormatan, kewarasan, macam-macam. Terus kedua, jaringan-jaringan IT yang di sekitar dia, Mas. Terus ketiga, sebenarnya lembaga penyelenggara pemilunya. Ada 3 klaster itu tuh. Kira-kira tuh apa yang akan muncul di situ? Yang pasti para pelaku ini, pertama dia punya alatnya, 2 punya anggarannya, 3 punya instrukturnya. Mereka memanfaatkan situasi ini dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Oke. Kalau secara politis dia memang akan ada bagian tertentu yang dia hanya untung secara politis. Tapi untuk membuat produk seperti ini, dia akan mencari mitra yang dia diuntungkan secara finansial. Oke, jadi ada cuan di situ, ada cuan dan di situ. afiliasi politik ada di situ juga. Iya betul. Sekarang calon yang uangnya banyak, dia mending menutup kejahatannya, istilahnya berita-berita buruk dengan uang daripada dia diperburuk dengan peretasan seperti itu. Iya. Dan calon yang uangnya banyak juga bisa melakukan kejahatan. Bisa melakukan kejahatan sama. Diduga bisa seperti itu ya. Bisa sama. Kalau yang 2019 itu yang menyudutkan Prabowo itu secara nasional meskipun ada peretasan, tapi yang besar adalah dia mengirim foto-foto Prabowo lagi nyembah kuburan misalkan ya. Itu dibuat buku kecil gitu, dikirimkan hampir ke seluruh keluarga yang ada alamat by name by address. Maka bahaya di situ ketika kemudian ada jual beli data pribadi yang itu yang bocor di mana karena dia punya alamat, punya nomor handphone, punya nama, dan itu bisa dikirim. Kalau yang 2019 itu dikirim semua, baru rumah saya itu dikirimin yang di Klaten, di kampung dikirimin 1 paket isinya buku-buku tentang kemiringan istilahnya negatifnya Prabowo. Oke. Dan itu seperti produk, ada majalahnya, ada bukunya. Ini kan anggarannya besar sekali, coba. Memproduksi buku, majalah, kemudian dibikin 1 paket rapi, dikirim ke semua rumah. Iya. Bagaimana dengan KPU? Masih yakin nggak sistemnya itu? Kalau 2019 kan Sintung bermasalah, sampai nggak kelar Sintung itu. Sistem penghitungan itu kan sampai sekarang nggak kelar itu. Error. Pokoknya dianggap sudah selesai aja gitu. Karena jadi Sintung yang dibikin dan tidak bisa bertanggungjawabkan di ujungnya. Tidak bisa bertanggung jawab. Setelah Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, seolah-olah itu selesai persoalan itu. Nanti akan terulang juga itu, entah namanya Sintung, Sintong, Sintang. Coba deh. Itu akan berhenti mungkin dengan bergeningnya apa saya nggak tahu. Jadi berbahaya Senteng. Senteng apa gitu. Yang jelas Pak Anies, karena dia mendapatkan banyak, paling dari awal sudah sebagian kelompok ini tidak ingin dia jadi presiden, pasti dia banyak dikerjain. Termasuk tim-timnya, ring 1, ring 2, mungkin Sudirman Said itu nanti juga bakal dikerjain itu. Cuma sekarang belum kan. Nanti suatu saat kita nggak bisa menebak apa yang akan menimpa mereka, tapi saya yakin sasarannya adalah sekitar Pak Anies. Dan diduga audit terhadap IT ini juga mungkin jangan dilakukan ya, nggak dilakukan ya. Gimana kita bisa ngecek dilakukan atau tidak itu? Kan harusnya lembaga Infocom bisa dong melakukan itu. Ya sekarang gini. Kalau mereka diuntungkan dengan adanya itu, ngapain diaudit? Oke. Jadi kan ini bisa dimanfaatkan 2 sisi, seperti pedang, seperti pisau. Oke. Jadi bisa dipakai untuk ngantem, sekaligus dipakai untuk meredam sebenarnya. Jadi wallahu alam nih, apakah sistem IT kita handal dan bisa teruji? Karena memang auditnya nggak pernah ada. Jadi tapi saya udah ngumpulin teman-teman yang bergerak di bank IT, saya udah ngobrol sama mereka. Pokoknya 2024, entah nanti lebih keras dari 2009 atau lebih lunak. Kita harus siap-siap. Oke. Setidaknya kalau tetap nanti kejadian seperti 2019, nggak jelas hasil sidangnya yang ya pasti dikalahkan lah. Namanya juga nggak punya. Sekarang ada lembaga Bawaslu. Sejauh mana mereka mempunyai sensitivitas bahwa IT dipakai sebagai alat kecurangan itu, dan mereka kemudian menyiapkan diri. Kan 2019, Bang Tupat tuh bawa tuh dokumen itu. Iya. Hasilnya apa itu? Ini sebenarnya gelap ya Bawaslu itu. Jangankan IT, antar komisioner itu, kalau kita pintain satu keputusan, Mas, ini kalau orang bekas narapidana, apa boleh ikut nyalek? Jawabannya apa? Ini yang 2019 atau 2024? 2024. Barusan. Kami belum, coba nanti kami rapatkan dulu ya, nanti tunggu nanti kami telepon ya. Sampai sekarang udah berminggu-minggu. Udah ada keputusan dari MA, udah jelas di situ. Masih rancu. Misalkan apakah tuduhannya yang 5 tahun, apakah setelah dia keluar 5 tahun?
Oh, 5 tahunnya kapan dihitungnya? Kapan dihitungnya? Apakah karena ancamannya 5 tahun atau dia 5 tahun setelah keluar dari penjara? Itu masih belum kelar. Jadi kalau urusan begini aja masih berkelahi, apalagi urusan pertasan ya? Iya tuh. Dan itu masih rancu, apakah itu hanya koruptor aja atau semua pidana? Sekarang sebelum dilanjutin saya mau tanya, Bang Topa nyalon nggak? Karena saya ini pendiri Partai Umat dan yang nelpon Pak Amin Rais sendiri. Itu kan tanggal 24 April ya, itu berdiri partai ini. Meskipun ya sana sini dihadang oleh oknum-oknum lah, supaya partai ini nggak hidup gitu. Tapi kemudian tanggal 29 dideklarasikan oleh Pak Amin di Jogja. Ya mulai saat itu semua pendiri harus nyalek. Ada yang jadi pengurus, ada yang kemudian kalau udah jadi pengurus di DPP tingkat pusat, dia harus nyalek untuk merebut 4%. Saya harus nyalek. Dapilnya, pemirsa harus tahu. Dapil mana ini dapil? Ya dong, penting dong. Ya Allah, ini kalau ngomong dapil ini memang pusing. Dapil mana dulu? Sebut dulu dapil. Dapil DKI, dapil 2. Saya itu sebenarnya pengen di Papua. Karena suaranya kan sedikit. Iya. Jadi gampang nyari kursi di sana. Itu bukan dapil neraka. Bang Topa nggak cocok di sana, dia harus dapil neraka nih. Tapi Pak Amin nelpon untuk kita aja nelpon kamu di selatan. Di selatan. Selatan itu mana itu? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Berapa luar negeri? 126 negara. Nyebut negara, jumlah negara luar negeri, lalu Jakarta Pusat Selatan, pikiran saya langsung berapa miliar tuh biaya. Saya bilang Partai Umat itu nggak punya duit. Jumlah negara yang ada pemilunya lebih banyak dari jumlah provinsi. Jadi pusing betul ini. Apakah saya bilang ini, mohon maaf, apakah kita punya duit? Karena semua yang nyalek di selatan itu, DKI 2 namanya, itu rata-rata habis 30 sampai 40 miliar. Partai Umat itu nggak punya hanya dengan doa. Jadi Bang Mustafa itu ada di DKI 2, DKI 2. Jadi ini Pak. Ininya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Mudah-mudahan berhasil ini, karena harus ada orang di Dewan yang paham bagaimana cara retas-meretas. Meskipun ini belum kampanye, tapi orang luar negeri teman-teman saya sudah nelpon, Pak kapan kesini, kapan sini. Emang kalau ke situ nggak pakai tiket apa? Pakai Zoom aja, pakai tiket. Terus ada cerita juga kan Mas, Partai Umat itu adalah partai yang tadinya sedari awal diharamkan untuk hadir di dalam kontestasi ini. Itu gimana ceritanya itu? Kita sebenarnya udah mencium jauh hari ya. Sejak sebelum berdiri sampai umur 2 tahun. Bulan April kemarin. Bulan April kita udah merasakan betapa partai ini tidak dihendaki untuk lahir. Dari rencana-rencana, kalau saya cerita sejak adanya PAN sampai ini kejauhan. Maksudnya sebelum mau verifikasi membentuk, faktual aja itu ya. Verifikasi Vermin, administrasi. Apalagi faktual, itu sudah banyak hambatan di mana-mana. Yang hambatan itu sengaja dibuat oleh pihak tertentu supaya kita nggak bisa melakukan. Bang Topa kan menemukan satu bukti. Ya. Apa itu? Sebenarnya boleh dibuka nggak tuh? Jadi tanggal 14 Desember itu, waktu mau pengumuman lolos atau tidak. 2022 ya? Ya 22, itu kan akan diumumkan lolos atau tidak. Nah, adalah pihak tertentu ngubungin saya, Pak ini saya punya rekaman, Pak saya punya sekian terabyte, Bapak mau nggak? Apa ini? Pokoknya Bapak kan paham IT lah, pokoknya nanti dengerin aja dulu. Itu setelah saya dengerin, kaget Pak. Apa itu? Isinya apa coba? Telepon dari Jakarta. Telepon dari Jakarta ke daerah. Dari lembaga penyelenggara pemilu lah ya. Pokoknya salah satu lah, pokoknya itu oknum lah. Itu mengatakan, dan itu sangat jelas suaranya, jernih sekali. Mungkin yang retas siapa nih? Kan mereka protes, mungkin ada yang retas juga, mungkin karena jengkel ya. Ketangkep lah, kena radarnya ratasan orang ini mengatakan bahwa, Pak ini loh ada rekaman, kalau mau saya nggak mau nyoba ini. Tapi saya udah kasih cerita, ini isinya itu adalah pengumuman atau permintaan supaya salah satu partai Anda itu nggak lolos. Nah, sebenarnya udah selesai, nggak mau ngurusin kayak itu. Saya nggak percaya lah kalau ada orang bisa meretas gitu. Kalau maksudnya bukan pihak dari penegak hukum atau orang yang punya otoritas ya. Mana mungkin Anda bisa mengambil rekaman itu. Tapi saya kaget Pak. Setelah itu ternyata rekaman itu betul-betul ada dan ditayangkan oleh salah satu media nasional televisi. Dan itu sudah terverifikasi itu memang original. 99,9% itu original. Itu dari penyelenggara pemilu kepada penyelenggara pemilu di bawahnya. Yes, dugaan keras seperti itu. Ya, tapi sampai sekarang nggak pernah ngaku. Meskipun rekaman itu suaranya bisa ketahuan. Bisa di-trace. Dan sangat jelas sekali.
Bunyinya apa coba? Semua partai baru yang mendaftar yang TMS semua di-MS-kan. TMS itu tidak memenuhi syarat. Harus dianggap memenuhi syarat. Inti kasarannya itu yang nggak lolos. Partai baru ini pokoknya semua diloloskan kecuali partai U. Coba bayangin. Partai yang berawalan dengan U itu hanya partai umat. Nggak ada partai Udel, partai Udeng, nggak ada. Hanya partai umat. Kan partai Prima juga nggak lolos, Mas. Partai apa baru. itu? Partai Prima nggak lolos. Kalau dia kan dari Vermin itu. Oh. Kan rata-rata dari Vermin nggak lolos. Nggak lolos. Ini kan Vermin udah lolos dulu. Nanti baru Farfak. Kan nggak bertahap-tahap kan. Jadi partai umat itu disebut dengan sangat jelas. Saya mau menebak inisialnya itu takut salah. Inisialnya apa itu? Inisial orang yang menyebarkan. Nanti selain aja kita jangan. Enggak, saya tebak aja sekarang H. Yang jelas malam itu ketua umum kami menemui H itu. Menemui. Pak H mengatakan kita bertemu 4 mata jangan banyak orang. Ditanya sama ketum saya. Ditanya apa betul partai umat besok nggak lolos? Nggak lolos katanya. Terus? Lolos. Udah kan, terus nggak lolos. Ternyata nggak lolos beneran. Nggak lolos beneran, terus setelah itu? Rekaman itu muncul. Dan ternyata betul rekaman itu mengatakan, nggak boleh lolos. Dan saya yakin sekali saya bilang kepada Pak Amin, kita lawan. Kita fight di Bawaslu. Pengacaranya Mas Denny Indrayana di Australia. Ya, pokoknya banyak cerita yang itu sangat panjang sekali bagaimana oknum-oknum ini bekerja supaya Verfak kami itu tidak lolos. Oke. Nah, istilahnya ada 2 kota yang hanya 2 provinsi aja yang dianggap itu tidak layak lah. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada telepon itu. Pokoknya semua hal partai baru silakan loloskan, yang ke partai U nggak boleh. Ini kan sangat kasar. Akhirnya sangat lolos, tapi itu kan kejahatan ya. Kejahatan. Nggak dikasih sanksi itunya. Ya nyatanya enggak. Kalau di berita KPU, mohon maaf ya, lah itu kan berita-berita mohon maaf saja partai Mas apa itu kan nggak selesai kan kasusnya kan. Meskipun dalam beberapa kesempatan saya tanya misalkan ke Farhad Abbas, ke pengacara-pengacara yang yang mendampingi korban tanda petik itu valid ini bukti-buktinya Indonesia emas tuh ya. Indonesia emas. Jadi emang parah. Bang, itu apa maksudnya tuh for best? For bestnya tuh nggak pakai T ya? Nggak pakai. Jadi kalau pakai T jadi Baswetan ya. Jadi ceritanya gini, kalau partai umat itu kan sempit, orang nganggap sempit. Yang ikut partai aja yang bisa mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Tapi umat yang lain bagaimana pertanyaan? Saya sudah bilang bikin aja relawan nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya ingin mempersatukan antara relawan dengan partai itu menggunakan Forbes ini, Forum Umat Bersatu for Anies Baswedan, singkat Forbes. Tapi ini bukan berbentuk relawan, Mas. Forbes ini adalah think tank untuk pemikiran. Jadi strategik ini ya. Jadi nanti membantu Mas Ari dalam hal untuk solusi-solusi tentang keilmuan, tentang bagaimana strategi-strateginya seperti apa. Tidak seperti relawan yang berbasis kuantitas. Ini berbentuk kualitas. Iya, ini berbasis kuantum pikiran kita. Jadi saya ingin umat itu jangan hanya berkumpul ramai-ramai aja, ya kan? Karena ayat kemarin kan bilang kan bahwa berkumpul itu belum tentu dikasih kemenangan. Bisa jadi kayak Amin Rais syndrome kan gitu kan. Ini Amin Rais saya jawab dengan ini. Forbes ini saya bikin untuk membuktikan bahwa itu nggak benar. Kita banyak tidak hanya berkumpul aja, kita juga berpikir. Saya udah ketemu Pak Anies waktu bulan April kemarin lah saya sudah ketemu, dan selain menyatakan dukungan dari Partai Umat ya dukungan, tapi secara resminya baru kemarin tanggal 18 ya. 18 bulan kemarin itu ya kami ingin berkontribusi membentuk Forbes ini, nanti isinya pakar-pakar di bidang-bidang masing-masing. Jadi yang akan disumbangkan strategic knowledge ya untuk ini ada pakar-pakar ini, ada sekitar 18 pakar yang sudah sepuh, lalu ada sekitar 50 pakar yang usianya masih seperti Mas Bambang, saya ada sekitar 80 pakar. Kalau saya belum sepuh ya saya. belum. Jadi soal putih ini belum ukuran sepuh itu. Saya sebenarnya cukur supaya nggak kelihatan. Saya nggak kelihatan putihnya. Ada yang paling menarik yang belum ditanyain. Ya. Itu cincin 2 gede-gede aja. Kayaknya penggemar cincin ya, Mas. Saya mohon maaf, saya Muslim. Nabi pernah pakai. Nabi tangan kiri, tangan kanan. Kalau sahabat tangan kiri. Saya pakai dua-duanya. Jadi seperti Nabi pun sahabat. Tapi warnanya bukan warna Nabi tuh kayaknya. Oh enggak, kalau Nabi tulisan Allah Rasulullah Muhammad. Tapi kalau saya ini batu murid. Karena susah. Nanti kalau saya pakai yang seperti Nabi. Jadi Nabi. Enggak, dituduh terorisme, dituduh radikalisme. Karena ada huruf Arab di sini kan. Teman-teman, inilah akhir dari perbincangan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.